Allah Subhanahu wa taala
memanggil kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ini harfun nida, huruf panggilan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, telah beriman. Orang yang telah beriman, siapa sih orang yang telah beriman? Orang yang telah menyatakan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu disebut orang yang beriman. Yang rukun-rukunnya setelah itu ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang yang percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat. Kita percaya enggak adanya Allah? Percaya ada malaikat? Tanya pada diri kita. Kita percaya enggak kepada kitab-kitab Allah? Percaya enggak kepada rasul-rasul Allah? Percaya enggak adanya hari kiamat? Atau jangan-jangan kita ragu? Ragu enggak nanti bakalan ada kiamat? Itu yang 6 itu enggak boleh ada keraguan. Kalau kita enggak ragu akan yang 6 itu, maka kita termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah panggilnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Kan sama kalau mau diartikan. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah panggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ini kalau panggilannya mukminun berat juga. Mukminun itu orang yang beriman, yang punya gelar mukminun itu yang imannya mantap. Belum nyampe kita. Sedangkan yang dipanggil dalam ini semua, mau yang imannya masih lemah, imannya yang sedang-sedang baik, imannya yang kuat, semuanya dipanggil masuk dalam panggilan ini. Yang imannya baru, yang imannya udah lama, kan ada yang baru, misalnya orang baru masuk Islam, kena panggilan ini. Kan iman itu kadarnya enggak sama. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Semuanya dipanggil dalam ayat 183 ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan aneh kalau awal Ramadan penuh mushola. Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Masjid-masjid penuh, keluar-keluar penuh. Karena dipanggil semuanya, yang imannya lemah dipanggil, yang sedang-sedang baik dipanggil, yang kuat dipanggil. Nanti akan ketahuan kualitas itu. Yang mana yang lemah, yang biasa-biasa baik, yang kuat. Tapi jangan buat manis orang. Jangan, ini buat kita ya, buat kita bukan buat ke orang. Ntar begini lagi, Bang Andi 3 hari doa rumah imannya nggak boleh begitu. Kalau kita belajar itu untuk kita, bukan untuk memponis orang. Kan nanti ada ya, ada yang semalaman kurangi itu berdasarkan kadar keimanan seseorang. Makanya kita niatkan, kita kuatkan iman kita di bulan Ramadan.
ciri orang yang imannya ciri iman orang kuat lemah itu dari panggilan sholat juga bisa ketahuan. Orang yang imannya kuat itu nungguin waktu sholat. Jadi kalau maghrib jam 6 lewat 10 menit misalnya, setengah 6 udah duduk. Udah siap. Yang biasa-biasa saja ajan udah ajan, baru siap-siap. Tuh biasa udah lumayan lah segitu. Siap-siap ajan berkemas-kemas. Ada yang kelemahan dari itu, begitu dengar aja baru ajan. Tarik. Mudah-mudahan baru datang, tinggal menunggu tahiyat akhir baru datang. Itu udah biasa-biasa. Ada lebih lemah lagi. Assalamualaikum, mancing duit, ntar harus mancing baru kita sholat. Lewat akhirnya. Macam-macam kadar keimanan seseorang. Tapi kalau masih punya iman di hatinya, masih ada harapan masuk surga. Sekali lagi ini bukan untuk nilai orang, untuk kita begitu masuk yang mana. Nah, bulan Ramadan itu dipanggil semua. Yang imannya lemah, kuat, sedang dipanggil untuk apa? Kutiba alaikumussyam. Kutiba ini fi'il madhi, telah diwajibkan. Alaikumussyam, atas kalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan hal ibadah yang baru. Kenapa Allah sebutkan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu? Maksudnya sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim terus ada puasa. Cuma beda-beda syariat puasanya. Ada puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Besok puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa lagi, terus begitu. Itu puasa Nabi Daud. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah tua. Ibadah yang sudah dilaksanakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukan Ramadan, puasanya itu bukan hal yang baru. Dan itu disebutkan menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Puasa adalah ibadah yang istimewa. Untuk kita umat Islam, puasanya puasa Ramadan. Dan turunnya ayat 183 surat Al-Baqarah itu pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah Nabi hijrah. Waktu di Mekah belum ada kewajiban puasa. Periode Mekah belum ada kewajiban puasa. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun kedua hijrah baru turun perintah puasa Ramadan. Turun ayatnya di bulan Sya'ban. Nah, sejak itulah umat Islam diwajibkan puasa sebulan penuh. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita dengan ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa. Karena gak ada bekal selain takwa, gak ada. Bekal untuk akhirat, satu-satunya bekal akhirat yang takwa. Gak bisa kita ngumpulin harta untuk akhirat. Gak bisa kita ngumpulin jabatan untuk akhirat. Bekal untuk akhirat cuma satu, takwa. Apa sih takwa? Imtisalul ma'murut wajtinabul manhiyat. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan
Ketika kita sholat termasuk perbuatan takwa. Ketika kita ngomong jujur, nggak bohong, itu kita sedang berbuat takwa. Ketika kita menasehati, berbahasa yang baik, itulah perbuatan takwa. Ketika kita membantu orang yang kesusahan, itu perbuatan takwa. Jadi semua kegiatan-kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh mata kita, ketika mata kita menatap yang halal, kita pakai untuk baca Quran, kita pakai untuk bicara yang bagus, itu lisan kita sedang berbuat takwa. Ketika kuping kita ngedengerin yang haram, mendengarkan yang membuat kita lalai, itu kita sedang berbuat yang bertentangan dengan takwa. Ketika kedua kaki kita ini kita langkahkan ke masjid, ke majlis taklim, ke majlis ilmu, silaturahim ke orang tua, silaturahim ke tetangga, silaturahim ke guru, itu kedua kaki kita sedang berbuat takwa. Jadi takwa itu luas, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, semua hal-hal yang mendatangkan ridho Allah kita laksanakan, itulah takwa. Ini yang diharapkan dari pengerjaan ibadah puasa. Makanya supaya puasa kita menghantarkan kita menjadi orang yang takwa, puasanya kudu berkualitas. Puasanya kudu bermutu, bukan puasa yang biasa-biasa saja, bukan puasa yang cuman gak makan gak minum, itu puasa zahirnya. Jadi puasa zahirnya kita laksanakan sesuai dengan aturan, menjaga diri dari yang membatalkannya dari terbit fajar sampai maghrib, disertai dengan niat, itu puasa zahirnya yang wajib kita laksanakan. Batin niatnya juga harus disertakan supaya puasa kita berkualitas, punya nilai. Karena kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Enggak sedikit orang yang puasa tapi tidak didapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar, cuma haus. Kita nggak mau yang gitu. Gugur kewajibannya mah nggak usah dikodok, tapi pahalanya nggak ada. Begitu kita masuk alam barzah, mana ini kita nungguin pahala puasa, nggak ada. Ya puasanya karena puasanya biasa-biasa saja. Jadi harus dihindari hal-hal yang merusak pahala puasa. Karena kalau kita batal puasa, kita bisa kodok. Misalkan hajat puasa besok, dia sakit, dia minum obat, kan batal puasanya. Batal puasanya. Batal puasanya 2 hari misalnya, bisa dikodok. Puasa yang batal karena uzur bisa dikodok. Tapi kalau batal pahala nggak bisa dikodok. Ada lagi puasa siang-siang nonton video begituan misalnya, puasanya nggak batal, nggak harus dikodok kan? Puasanya tidak batal, tapi di matanya dipakai melihat yang haram, pahalanya batal. Pahala yang batal nggak bisa dikodok. Batal puasa lagi, karena kemarin batal. Iya, saya melihat video begituan, nggak bisa diulang gitu. Pahala nggak bisa dikodok, nggak bisa dikodok. Makanya selain menjaga dari yang membatalkan puasanya, jaga dari hal yang membatalkan pahala puasa. Di dalam hadis Nabi disebutkan khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Yang pertama al-kadhibu, bohong, dusta.
ngebohong, nipu, lagi puasa, pahala puasanya didelek. Puasanya mah nggak batal. Hari misalnya puasa, bohong dia. Kenapa nggak masuk hari beri saya padahal enggak? Walaupun salah. Lagi puasa tuh bohong begitu, puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya batal. Sekarang bukan mulut doang bisa bohong, jempol bisa bohong sekarang. Makanya kalau ada berita-berita yang nggak jelas jangan di-share, karena itu termasuk berbuat berita hoax. Gak usah. Karena sekarang orang membohong bukan hanya melalui lisan, melalui jempol. Bahkan yang dibohongin bukan seorang dua orang sekarang. Orang sekali berbohong bisa ngebohong ke ribuan orang. Hati-hati ya. Bohong, dusta, merusak pahala puasa. Termasuk orang yang jualan. Hati-hati nih, jangan bohong. Kalau misalnya jualan biasanya kan pisang laku, mudah-mudahan mudah. Tapi jangan berbohong. Kalau berbohong pahalanya, saya baju mau beli pisang, bangun. Berapa duit nih pisang? 30.000. Ditawar 15.000. Biasanya kan orang kita begitu nawarnya, gak kira-kira. Kita hargain 30.000, nawar 15. Ini juga belum dapat segitu mah. Padahal 10.000 udah. Itu termasuk bohong. Nggak usah ngomong begitu. Kalau yang mau jual 30.000 belum dijual segitu mah, begitu aja. Karena kita bohong, maka kalau lagi puasa batal pahala puasanya, pahalanya ya. Puasanya mah nggak batal, pahalanya batal. Dan jual beli yang ada unsur penipuan tidak sah akadnya. Makanya gimana? Kalau kita mau jual 30.000 nggak masalah, tapi jangan ngomong beliannya belum dapat. Nggak usah dibilangin pembeli mah nggak perlu kita beli berapa. Kita mau beli 500 jual 30.000 bahkan nggak tahu. Pokoknya bilang belum dijual segitu mah, begitu aja. Jangan juga belum ada untungnya. Bohong lagi. Beli 10.000, ditawar 15, udah ada untungnya belum? Ada ya? Ya orang ada untungnya segitu mah, nipu lagi. Cukup bilang belum dijual segitu mah, Pak. Belum dijual segitu mah, Bu. Supaya apa? Kita enggak bohong. Apalagi pakai demi Allah. Demi Allah beli juga enggak dapat segitu mah. Padahal bohong pakai demi Allah. Puasa, PA. Bohong pertama, bohong. Ghibah. Yang kedua ghanimah. Ghibah. Ghibah ini bahaya. Ghibah itu ngomongin orang tentang kejelekan seseorang yang kalau dia dengar hatinya nggak terima. Padahal benar. Kita punya tetangga pelit banget. Kita punya tetangga ini pelit. Kita omongin, kalau itu tetangga dengar kita omongin, sewot nggak kira-kira? Nah itu termasuk ghibah. Bahasa kerennya gosip, ngegosip. Itu puasa, gosip, ghibah, menghapus pahala puasa. Kalau yang walaupun yang diomongin dia emang orangnya pelit, misalnya emang pelit, kita omongin pelit. Jadi gimana? Jangan diomong, jangan diomongin. Jadi bagusnya gimana kalau bulan puasa punya tetangga pelit, bawain dia buat buka. Oh bagus. Kalau misalnya gini, sekarang di kawasan nih, ini nawar di ini, dan saya melihat gitu, aja. Ini beli sono saya pasangin tarif. Ini saya belum dapat nih. Ini sono apa sih gitu?
Jadi pesan dari kita pasangan sini kalau mau dapat gitu. Tapi nggak bohong itu mah adanya. Oh, nggak ada masalah kalau gitu. Tapi jangan bohong kita ya. Kalau di tempat lain aja gitu misalnya, nggak masalah. Nggak ada yang percaya ya. Mahal sih bang. Dengan di sana sama ya sebetulnya nggak masalah, cuma kurang bagus kayak gitu juga. Yang enak aja kalau ke pembeli mah, iya mau segitu saya jualnya gitu. Dia mau beli terserah. Karena kadang-kadang kita ngomong begitu ada emosi. Iya. Jangan sampai ada emosi begitu. Yaudah lo beli di tempat lain, gitu kan kadang-kadang gitu ya. Lagi puasa jangan timbul sifat kayak gitu. Kita redam. Karena masih bisa ada ungkapan lain. Mahal amat sih. Kadang-kadang pedagang memang di situ ujiannya pedagang. Lo beli sono sendiri, tempat lain. Kalau ada mah apa dia pergi ke tempat lain ada. Nah, dihindari. Masih banyak kalimat lain yang bisa kita ungkapkan. Pinter-pinter pedagang bagaimana mensiasati supaya dagangannya laku, untungnya ada, kan itu yang penting. Dagangannya laku, untungnya ada. Karena orang, apalagi ada peribahasa klasik, pembeli adalah raja. Emang gitu, kadang-kadang ngeselin. Ya, namanya raja. Rajanya kulit suka nawar apa? Itu dia. Namanya raja ya kudu dilayani. Jadi jangan sampai ada bohong, ada emosi. Hindari, terlebih ketika kita sedang puasa. Ghibah, yang kedua ghibah. Ini perempuan yang sering nih, anak-anak perempuan ngeghibah temennya, ngegosip temennya, oh si anu begini begitu, gak boleh. Dihindari ketika sedang puasa. Bukan berarti kalau nggak puasa boleh. Ntar habis lebaran ngaco, nggak boleh gitu. Membagol misalnya, mau bohong sekarang misalnya ntar habis lebaran udah libur, nggak boleh. Di bulan lain tidak boleh bohong, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan lain haram ngegosip. Di bulan Ramadan lebih haram lagi gitu. Pengertiannya begitu. Yang ketiga namimah. Namimah itu madu domba, provokator. Orang lagi anteng-anteng diprovokasi. Kan yang kemarin milih 02, oh diambil cuma 01. Itu provokasi kayak gitu. Nggak penting, nggak perlu. Ya, masing-masing saja, jangan diprovokasi. Akhirnya terpancing ribut, nggak nanya. Lagi puasa, pahalanya didelek. Kemudian yaminul ghamus, yang keempat tadi bohong, adu domba, al-ghibah, adu domba. Yang keempat yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu, bersumpah untuk menutupi kebohongan, itu namanya sumpah palsu. Dan ketika sedang puasa sumpah palsu, makanya jangan gampang-gampang sumpah. Kalau untuk hal-hal yang nggak penting nggak perlu sumpah. Berarti nyampein bansos, ada administrasi kena 10.000 ditaikin di potongnya bocah. Demi Allah memang dari semuanya potong segitu. Itu kan sumpah bohong. Sumpah yang menutupi kebohongan namanya sumpah palsu. Lewat ibadah puasanya kalau sumpah palsu. Puasanya sah, puasanya sah.
pahalanya yang banyak. Yang kelima, najroh bis syahwat. Ya, anak muda najroh bis syahwat. Kan sekarang mah setan gepeng luar biasa. Setan gepeng. Kita lagi buka Facebook, yang muncul gambar begitu perempuan cantik, bayangin cakep banget, pantasnya kalau jadi pacar saya. Misalnya udah lagi puasa dihayalin, puasanya mah kagak batal, tapi pahalanya ini dihindari tuh, hati-hati. Bohong, ghibah, namimah, sumpah palsu, menatap dengan syahwat. Makanya puasa kita harus diikuti dengan panca indera kita. Kuping ikut puasa, mata ikut puasa, lisan ikut puasa, hati kita ikut puasa, sehingga puasa kita berkualitas yang akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni dosa-dosa kita. Janji Allah melalui nabinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang man, siapa baik pokoknya mana? Mau yang gede, yang kecil, yang tua, yang muda, yang gagah, yang lemah, kalau puasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu, Allah ampuni min dzambi, dosa-dosanya. Kita kan dosa kita banyak. Selama setahun dosa kita enggak berhitung. Dikasih Ramadan, kita puasa dengan sebaik-baiknya, dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita yang udah menggunung, noda-noda kita yang sudah menghitam, dengan puasa yang sebaik-baiknya itu menjadi bersih kembali, insya Allah. Kita niatkan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Allah sehatkan zahir batin kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan segala urusan-urusan kita, sehingga kita sampai bulan Ramadan dan dapat meraih manfaat dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tarawihnya full 30 hari, kalau sebulannya 30 hari. Puasanya full sebulan. Kita ikut pemerintah ya. Kapan tanggal 1 Ramadan? Biasanya kan di negeri kita mah beda baik. Karena ada baik bedanya, kita mau ikut yang mana yang lebih aman, kita sesuaikan dengan kaidah fikih. Hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu mengangkat perbedaan, jadi lebih aman kita ikut. Jadi kalau mau pilih yang aman, ikut ketetapan pemerintah. Insya Allah kita puasa bersama nanti dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya tutup, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya banyak ngomong, tentunya banyak salah. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salah. Kepada segenap hadirin dan segenap masyarakat yang mungkin terdengar suara ini, jika ada kata-kata saya yang keliru, salah, kurang berkenan untuk didengar, mohon kiranya untuk memaafkan. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Allah maafkan segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Doakan kita yang sakit diberikan sehat, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada surah Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah Allah kabulkan segala hal yang kita ala dunia
Sallallahu